Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Febrian. Saya di sini akan menjelaskan tentang mazhab ulama tentang tata tertib berwudu, tugas UTS dari dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan. Sebelum saya menyampaikan materi saya hari ini, perlu diketahui bahwa ada beberapa mazhab berselisih tentang tata cara berwudu yang teratur atau berurutan. Ada beberapa mazhab yang mengikuti tata cara Nabi dengan cara berwudu yang teratur dan berurutan. Ada pula beberapa mazhab yang tidak berurutan berwudu, melainkan tetap mengikuti apa yang telah Nabi sampaikan lewat hadis-hadis beliau atau perlakuan beliau. Pendapat pertama diambil dari Al-Baghawi, meriwayatkan dari sebagian besar para sahabat bahwasanya beliau berpendapat berwudu tidak harus berurutan, karena dengan cara apapun seseorang itu berwudu atau toharoh, maka itu sudah dianggap bersuci. Beliau mengambil riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi SAW berwudu, beliau membasuh wajah, setelah itu kedua tangan, selanjutnya kedua kaki, lalu mengusap kepala. Mereka juga berpendapat bahwa karena wudu adalah toharoh, bersuci, maka urutan itu tidak wajib dalamnya. Seperti mandi janabah, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, mendahulukan sikut sebelum mata kaki. Dan mereka juga berpendapat bahwa jika seorang itu berhadas besar, kemudian ia mandi, maka hadasnya itu akan hilang atau tertutupi. Di sini mereka berpendapat bahwa berurutan dalam bersuci atau bertoharoh itu tidak wajib. Di sini ada bantahan, yaitu dalil dari para sahabat mengenai ayat wudu. Mereka berkata di dalam ayat tersebut ada dua petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan usapan di antara beberapa basuhan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila hal-hal yang sejenis dan hal-hal yang tidak sejenis disatukan dalam satu kalimat, melainkan di dalamnya pasti ada faidah. Andai urutan tidak wajib, maka Allah tidak memutuskan ayat-ayat yang tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran mengenai toharoh, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini beberapa ulama berselisih pendapat mengenai huruf waw yang ada di dalamnya. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa huruf waw di dalam ayat ini menganjurkan bahwa berwudu harus berurutan. Namun ada pula beberapa ulama yang menjelaskan bahwasanya huruf waw tidak menunjukkan kepada urutan dalam berwudu, atau berpendapat bahwa huruf waw berurutan adalah pendapat yang lemah. Sudah diketahui bahwasanya dalil yang saya sebutkan tadi adalah dalil untuk para hamba yang ingin melaksanakan atau mendirikan sholat, maka wajib baginya untuk berwudu atau toharoh demi menghilangkan hadas-hadas kecil yang ada dalam tubuh mereka. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya huruf waw bukan termasuk dari kewajiban untuk berurutan dalam berwudu. Mereka mengambil contoh dari seorang tuan yang menyuruh budaknya membeli kurma di pasar. Tuannya berkata, belilah kau kurma dan roti, atau belilah kau roti dan kurma. Dalam kalimat ini, tuannya tidak mengharuskan membeli roti terlebih dahulu, melainkan di mana yang dia temui terlebih dahulu, maka belilah hal tersebut. Kemudian pernyataan yang di atas tadi, mereka memberikan pernyataan bahwasanya jika seorang berhadas besar, maka dengan cara menceburkan badan ke kolam atau ke laut, maka hadasnya akan diangkat atau hilang. Di sini para sahabat juga berselisih tentang hal tersebut. Ada di antara sebagian para sahabat yang membenarkan perkataan tadi, dan ada pula sebagian para sahabat yang tidak membenarkan perkataan tadi atau pendapat itu lemah. Kemudian ada Asy-Syirazi berkata,
apabila ada 4 orang yang membasuh keempat bagian wudhu seseorang secara berbarengan, maka wudhunya tidak sah kecuali pada bagian wajah karena basuhan seperti itu tidak berurutan. Penjelasannya ialah sebagian para ulama berpendapat bahwa perlakuan tadi sah. Dicontohkan seperti seseorang yang lumpuh kemudian menyuruh seseorang yang lain untuk berhaji bersamanya, 2 haji wajib dan haji nazar. Kemudian mereka berhaji dalam 1 tahun, maka haji tersebut dihitung 2 haji. Di sini juga Imam Asy-Syirazi berkata, apabila seorang yang berhadas ingin menghilangkan hadasnya dengan cara tanpa berurutan, di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama yaitu mencukupi, karena mandi sudah cukup untuk mencukupi atau menghilangkan hadas besar dari tubuh seseorang. Kemudian pendapat kedua yaitu tidak mencukupi. Nah, pendapat kedua ini adalah pendapat yang sah karena yang bersangkutan melakukan secara berurutan yang diwajibkan dengan melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Penjelasannya ialah apabila seorang yang berhadas meniatkan dirinya untuk menghilangkan hadasnya atau berniat untuk mensucikan dirinya dari hadas-hadas besar, maka Imam Al-Haramain di sini memiliki 3 pendapat. Pendapat pertama ialah yang bersangkutan mengguyur badannya secara terbalik, tidak seperti tata urutan berwudu. Kemudian yang kedua, mencaburkan dirinya ke dalam air dan bertahan di dalam air selang beberapa waktu. Dan yang ketiga, mencaburkan dirinya ke dalam air minum dan tidak bertahan di dalam air minum dalam sela waktu yang lama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Inti dari pembahasan saya hari ini adalah penulis tidak mensahkan tentang tata cara wudhu yang tidak berurutan, melainkan penulis mensahkan tata cara wudhu yang berurutan dan sesuai dalil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.